Kaji Bumi untuk Bertani, videobook ke-29 dari Junadi Bakri, bagian kedua, mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pangan akan menjadi masalah dunia yang serius pada dekade-dekade mendatang. Hal ini disebabkan karena ledakan jumlah penduduk dunia dan menyusutnya lahan pertanian serta menurunnya minat generasi muda untuk bertani. Masalah yang juga bisa dianggap sebagai peluang sebetulnya. Pada bagian pertama telah kita bahas tentang masalah pangan, mata rantai sinergi air, pangan, energi, dan agromineral yang merupakan sumber nutrisi tanaman. Di bagian kedua ini akan kita tinjau bagaimana ilmu kaji bumi atau geologi juga sangat berperan dalam mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian yang produktif. Semoga bermanfaat dan inspiratif, insya Allah. Jakarta, November 2021. Secara geografis dan klimatologi, wilayah gurun Saudi Arabia termasuk daerah arid dan semi-arid yang gersang dan tandus. Kelembapan sangat rendah. Pada waktu musim panas atau summer, temperatur bisa mencapai sekitar 50 sampai 54 derajat Celcius. Sedangkan pada waktu musim dingin atau winter sekitar 4 sampai 6 derajat Celcius. Kondisi yang hampir mustahil untuk dikembangkan menjadi wilayah pertanian. Namun, kenyataan berbicara lain. Di bulan November tahun 2013, penulis mendapat kesempatan langka dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk melakukan survei geologi lapangan menyusuri padang tandus Jazirah Arab yang merupakan jantung minyak dunia tersebut. Survei geologi lapangan ini telah membuka mata kita bahwa wilayah gurun yang dulunya gersang kering kerontang itu bisa diubah dikembangkan menjadi wilayah pertanian peternakan atau farming yang sangat produktif. Farming berkembang pesat setelah geologi wilayah itu dipetakan. Dalam pemetaan terungkap adanya satuan jenis batuan pasir yang porus dan permeable yang termasuk ke dalam formasi Unaiza dan juga formasi Minjur. Kedua formasi inilah yang merupakan aquifer atau lapisan yang mengandung air tawar dalam jumlah yang melimpah. Studi mengenai kondisi agromineraloginya juga menentukan peruntukan wilayah tersebut lebih cocok menanam rumput dan perdu sebagai pakan ternak daripada untuk budidaya tanaman pangan. Tanah atau soil di wilayah ini merupakan batuan pasir gampingan atau calcareous yang mempunyai tingkat kesuburan rendah dengan kandungan hara organik sangat rendah. Selain itu, tanahnya tidak mempunyai kemampuan untuk menahan air karena daya resap dan tingkat penguapan yang sangat tinggi. Kalau kita lihat di Google Map, di wilayah antara Riyadh dan Madinah, nampak banyak sekali lingkaran-lingkaran hijau. Itu adalah padang rumput perdu. Pola penyebarannya nampak jelas mengikuti jenis batuan. Salah satu perusahaan pertanian peternakan itu adalah Almarai Farm yang telah berhasil memproduksi 940.000 liter susu setiap hari dari ratusan ribu sapi. Sebanyak 20.000 truk per tahun pakan ternak sapi dipanen dari ladang rumput berbentuk lingkaran-lingkaran di tengah gurun seperti yang terlihat di peta satelit Google Map tersebut. Kebutuhan air untuk sistem irigasi pivot yang berbentuk lingkaran ini didapat dari formasi Minjur yang disedot melalui sumur-sumur bor yang rata-rata kedalamannya sekitar 200 meter
dengan debit sebanyak 60.000 liter setiap menitnya. Air yang dipompa itu adalah air hujan yang terserap masuk ke dalam pori-pori batuan sedimen formasi minjur yang tersingkap muncul di permukaan. Jadi ini masih merupakan air permukaan yang tawar atau fresh water, bukan air formasi atau air laut yang biasanya terjebak pada saat pengendapan sedimen terjadi jutaan tahun yang lalu dan sekarang sering berasosiasi dengan minyak bumi. Air purba inilah yang sering disebut fossil water atau paleo water. Itulah karunia ilahi, harta karun yang terpendam di tengah padang gurun. Kebutuhan air untuk sistem irigasi center pivot yang bergerak membentuk lingkaran ini, sumber airnya didapat dari formasi minjur disedot melalui sumur-sumur bor yang terletak di poros lingkaran. Sumur-sumur bor ini rata-rata kedalamannya sekitar 200 meter dengan debit sebanyak 60.000 liter per menit. Air permukaan ini merupakan tabungan sejak wilayah ini menjadi daratan dan batuannya tersingkap karena erosi. Bayangkan kalau itu terjadi sejak 1 juta tahun yang lalu saja, tentu sudah terkumpul banyak, bukan tabungan airnya? Keserapnya air hujan ke dalam formasi batuan ini masih terjadi sampai sekarang. Beruntung kami bisa mengamati sendiri. Karena ketika kami melakukan survei geologi lapangan ini, 2 hari sempat diguyur hujan yang deras sekali. Ini merupakan surprise bagi kami. Di daerah gurun, hujan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun menjelang musim dingin tiba. Umumnya hanya terjadi 3-5 kali. Hujan deras ini sempat meluapkan banjir dan menciptakan sungai-sungai, juga air terjun instan yang hanya berumur beberapa hari, bahkan hanya dalam hitungan jam saja. Setelah itu kering kerontang lagi. Beruntunglah kami bisa mengalami fenomena alam yang jarang sekali terjadi di wilayah ini. Air hujan yang mengguyur padang gurun gersang ini sebagian besar terkumpul membentuk wadi atau danau atau embung yang juga tidak bertahan lama. Air cepat mengering, terserap masuk ke dalam tanah, sebagian menguap. Salah satunya adalah Wadi Nisa. Bukan itu saja, penyerapan air ke dalam tanah ini ternyata juga membentuk danau bawah tanah. Dalhit atau Ainhit merupakan danau bawah tanah yang sempat kami kunjungi. Dalhit sebetulnya adalah nama gua bawah tanah yang di dalamnya terdapat danau besar. Secara geologi, ini merupakan sinkhole atau luang yang terbentuk akibat tanah runtuh atau amblas yang memang sering terjadi atau dijumpai di batuan karbonat atau gamping. Walaupun mulut sinkhole ini tidak begitu lebar, tapi di dalamnya ternyata jauh lebih besar dan terisi air membentuk danau. Danau bawah tanah ini lebarnya 150 meter lebih, sedang dalamnya rata-rata 30 meter lebih. Bahkan katanya ada lorong sempit yang kedalaman airnya mencapai 100 meteran. Siapa sangka di bawah padang gurun gersang kering kerontang yang panasnya bisa mencapai 54 derajat Celcius jika summer ini, air melimpah. Bahkan orang bisa melakukan scuba diving atau menyelam. Adanya danau bawah tanah ini membuktikan bahwa
Proses peresapan dan pengumpulan air hujan masih berlanjut sampai sekarang. Tapi sayang, waktu kami ke sana, dinding luarnya baru ada longsoran-longsoran dan mulut gua tertutup air danau yang meluap karena hujan deras. Sehingga karena alasan safety atau keamanan, kami dilarang masuk. Itulah bagaimana ilmu kaji bumi atau geologi sangat berperan dalam mengubah gurun tandus menjadi lahan pertanian yang produktif. Wilayah gurun Saudi Arabia yang secara geografi dan klimatologi merupakan daerah arid dan semi-arid yang gersang bisa diubah menjadi lahan pertanian peternakan setelah kondisi geologi geohidrologinya terungkap dan dipetakan. Selanjutnya pada bagian 3 akan kita bahas bagaimana peran geologi sehingga kita bisa memanfaatkan panas bumi untuk bertani, juga tentang bertani energi. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuladi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.